Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gabriel Densu Sinaga. Saya dari NIM 1215021. Saya merupakan mahasiswa Sarjana Sistem Informasi di Institut Pengajian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman prosedural dengan menggunakan bahasa C dengan topiknya adalah tipe data dan operator. Di sini saya diberikan 5 soal yang akan saya operasikan di dalam Visual Studio Code. Soal pertama adalah tentang integer overflow detection, yang dimana kita akan disuruh membaca dua bilangan bertipe integer dan menjumlahkan keduanya. Jika terjadi integer flow, maka dia akan mencetak atau program itu akan menampilkan tulisan overflow. Jika tidak, maka hasil dari pemrograman tersebut adalah hasil dari penjumlahan dua bilangan yang bertipe integer tadi. Di sini juga diberikan instruksi larangan-larangannya, yang dimana kita tidak boleh menggunakan long, dan underscore integer 128. Lalu kita tidak boleh mengcasting ke tipe yang lebih besar. Lalu juga kita tidak boleh menggunakan library eksternal. Di sini saya akan menjelaskan dari awal perintah atau program yang saya lakukan. Yang pertama di situ adalah input studio H, ini dimana di sini merupakan library input output. Di mana di sini kita akan berfungsi seperti printf, dia akan menampilkan data ke terminal kita, dan juga scanf, yang dimana ya program ini akan menerima inputan dari user kita. Lalu kita juga akan menggunakan include string H, ini mana di sini adalah library untuk string, yang dimana dalam program ini kita akan menggunakan fungsi strcmp, di mana di situ untuk membandingkan input teks pengguna dengan label soal yang tersedia. Lalu juga kita akan menggunakan include math.h, di mana di sini adalah library operasi dasar matematika. Selanjutnya kita akan menggunakan include limits.h, di mana library ini menyediakan konstanta makro seperti kita akan menggunakan int max dan int min daripada tipe integer yang kita gunakan. Lalu masuk kita ke minnya, integer min. Kita akan mendeklarasikan dengan tipe data char untuk variabel soal dengan array 20. Lalu saya menampilkan atau membuat printf ini sebagai supaya instruksi aja kepada si user, yang dimana sini saya membuat program tugas pemrograman prosedural Gabriel Densu Sinaga. Lalu ada printf format input, yang dimana di sini adalah format penginputan si user untuk menggunakan program saya. Lalu yang ketiga ada ketik exit, di sini adalah perintah atau menginstruksikan si user untuk keluar dari program. Karena saya merancang program saya ini dapat digunakan berkali-kali, tidak hanya satu kali saja. Lalu masuklah kita ke while 1, di mana while 1 ini adalah perulangan tak terbatas atau infinite loop, di mana program ini akan terus berjalan untuk melayani si user hingga terdapat instruksi keluar, yang dimana kita membuatnya itu adalah kata exit di sini. Lalu di sini kita akan printf input. Di input ini adalah dia akan mengarahkan kita ke soal mana yang akan atau program mana yang akan dijalankan. Jika kita mengetikkan soal 1, maka soal 1 ini akan terjalankan atau program dari soal 1 akan terjalankan. Dan juga kalau misalnya kita menginputkan soal 5, maka soal 5 yang akan dijalankan. Lalu masuklah kita ke soal 1, di mana if b lebih besar dari 0 dan a lebih besar dari integer underscore max min b. Lalu ada b lebih kecil dan a lebih kecil dari integer min b. Jika pernyataan ini bersifat benar, maka printf outputnya adalah overflow, di mana program ini akan melakukan sebelum penjumlahan, program akan memeriksa secara logis terlebih dahulu apakah hasil penjumlahan akan melampaui kapasitas memori tipe data integer kita. Jika program melampaui dari memori tipe data integer kita, maka akan dikeluarkan atau program ini akan menampilkan outputnya adalah overflow. Jika tidak, maka dia akan menampilkan hasil dari program kita di soal 1 ini. Lalu lanjut kita di soal kedua.
Di sini saya membuat float hasil sama dengan 1.0f bagi 64 f, dimana di sini saya akan atau program ini akan melakukan operasi pembagian presisi tunggal, dimana f ini akan menandakan bahwa literal tersebut bertipe float. Karena di soalnya sendiri, di soal nomor 2 itu adalah ini, kita disuruh membaca dua bilangan desimal lalu menjumlahkannya menggunakan float dan double. Lalu kita akan menghitung selisih absolut dari hasilnya, lalu cetak 6 digit di belakang koma. Tapi sebelum masuk ke soal 2, kita akan mencoba dulu mengeksekusi contoh soal di nomor 1. Kita akan membuka terminal, lalu kita pindah ke Command Prompt. Sini kita akan mengkompil filenya dengan mengetikkan gcc nama file kita new oke. Lalu kita ketikkan oke. Di sini kita disuruh menginputkan program mana yang ingin kita jalankan. Di sini kita menggunakan soal 1 2147 483 647 dari 1. Dan dimana kita akan membaca dua bilangan bertipe integer lalu kita jumlahkan keduanya. Kita kontrol V aja langsung. Nah, sini outputnya adalah overflow. Dan dari contoh soal tersebut outputnya adalah overflow. Maka dengan demikian di soal nomor 1 kita sudah dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Lalu di sini juga kita masih bisa menginputkannya karena kita belum mengetikkan exit. Tapi ketika kita mengetikkan exit, maka program ini akan berhenti seperti yang sudah kita perintahkan di sini. Jika program ini menerima di variabel soal itu, di variabel soal ada kata exit, maka dia akan memberhentikan atau break. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, tadi ini kita disuruh ini tidak ada tadi pembacakan cetak 6 digit di belakang koma. Lanjut kita ke soal yang kedua tadi. Ini saya jelaskan tadi ya, ini defaultnya. Lalu di sini kita akan menampilkan output dari persen nama hf garis miring n lalu dengan variabel hasil 1 hasil. Kita akan coba aja langsung, kita akan coba compare lagi. Langsung aja kita ketikkan output di sini. Kita coba menggunakan contoh soal di nomor 2. Itu soal nomor 2, lalu kita enter. Nah, sini outputnya adalah 0,015625. Di sini kita lihat ada berapa angka di belakang koma, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini mana sudah sesuai dengan cetak dengan 6 digit di belakang koma. Ini sudah sesuai dan juga hasil akhirnya juga sudah sesuai dengan contoh soal yang telah diberikan dari tugas tersebut. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini tentang implicit type conversion, di mana kita akan membaca satu integer dan satu double. Di mana kita di sini disuruh untuk menghitung integer plus double, hasilnya akan sebagai double. Lalu yang kedua kita akan menghasilkan tersebut disimpan ke integer. Variabel hasil dari perjumlahan integer dan double ini disimpan ke hasil. Lalu hasil ini akan disimpan ke integer. Kita akan bahas terlebih dahulu program yang telah saya buat. Di sini ada double hasil underscore a tambah b, di mana terjadi implicit casting, di mana nilai integer secara otomatis akan dikonversi menjadi double demi menjaga presisi saat terjadi penjumlahan antara a dan b. Lalu ada integer hasil underscore integer, di mana di sini juga terjadi explicit casting, di mana program secara paksa mengubah tipe double kembali menjadi integer yang berakibat pada pemotongan atau angka di belakang koma. Lalu kita akan langsung saja mencobanya dengan contoh soal yang telah diberikan. Kita coba soal 3 lalu. Nah, di sini keluar outputnya adalah double 7,9 dan integernya 7. Kita lihat doublenya 7,9 dan integernya 7. Maka dengan demikian juga soal 3 sudah selesai kita lakukan. Lalu lanjut kita ke soal yang keempat. Di soal yang keempat
kita mencari tahu logical versus bitwise operator, di mana kita akan membaca dua bilangan integer lalu akan menghitung hasil dari A dan B dan juga A dan B, di mana A dan B ini adalah operasi logika AND, di mana mengevaluasi kebenaran kondisi jika menghasilkan satu jika kedua nilai bukan nol, di mana misalnya dia true maka akan dihasilkan true, tapi kalau misalnya dia true dan false maka hasilnya akan false. Tapi kalau misalnya ini bitwise and melakukan perbandingan pada level binar dari masing-masing operan. Kita akan coba langsung bahas di sini. Next soal 4. Oke. Di sini langsung dia diberikan integer A dan B, lalu di scan F persen D untuk tipe data integer atau sort untuk variabel A dan B. Langsung saja kita coba untuk ke soal yang keempat. Kita Ctrl C lalu masuk ke programnya. Nah, di sini soal 4 kita menunjukkan soal 4 2 dan 4 outputnya adalah logicalnya 1 dan bitwise-nya 0. Sesuai dengan contoh soal yang telah diberikan di soal keempat tentang logical versus bitwise operator. Dengan demikian di soal keempat juga kita sudah berhasil melakukannya. Lanjut kita di soal yang kelima. Di sini terdapat if A tambah B kali C lebih besar B dan C min A. Dimana di sini kita akan masukkan perkalian terlebih dahulu, diikuti penjumlahan. Ini perkalian terlebih dahulu, lalu diikuti dengan penjumlahan, lalu dibandingkan dengan relasional dan terakhir operasi logika. Dalam C hasil C dikurang A bukan 0, tapi dia akan dievaluasi menjadi true, dimana hasilnya itu bukan 1 dan 0, tapi hasilnya itu menjadi true atau false. Langsung saja kita coba contoh soal yang di nomor 5. Di soal kelima dengan 1, 2, dan 3 maka hasilnya ada true. Maka di soal kelima tentang operator precedence dan boolean logic sudah berhasil kita lakukan dengan baik dan benar. Maka dengan tugas pemrogram ini saya rasa tugas ini sudah berjalan dengan baik dan benar, atau program ini sudah berjalan dengan baik. Maka ini juga bisa kita lakukan berkali-kali, mulai dari soal kita balik lagi ke soal 1 juga bisa, karena kita menggunakan looping di sini, looping tak terhingga sampai kita menginstruksikan ke program ini sampai berhenti. Jadi kalau misalnya kita tekan exit alias dia bukan exit, maka dia akan mengetikkan soal tidak ditemukan. Di sini kita di sini. Else, jika dia tidak mengetikkan soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5 ataupun exit, maka yang ditampilkan oleh program ini adalah soal tidak ditemukan atau tidak sesuai instruksi. Tapi jika kita mengetikkan exit, nah, program sudah langsung berhenti dengan baik dan benar. Di sini saya akan coba mengulangi tentang bagaimana cara mengcompile di sini. Jadi kita klik terminal, di terminal, lalu ini akan loading sebentar, lalu kita ketikkan gcc, lalu kita ketikkan tab 2 kali aja, maka dia akan langsung muncul nama dari file yang sudah kita kerjakan ini, atau mungkin bisa lebih tergantung dari isi folder file kalian tersebut. Lalu min o, lalu kita ketikkan OK, ini sebagai instruksinya gitu lah. Lalu kita ketikkan OK. Oke, sebentar. Oh ya, ini dia masih di dalam PowerShell, kita harus di command prompt. Kita ketikkan gcc tab min o, oke, tab oke. Nah, lanjut lagi dia seperti ini. Jadi menurut saya program ini sudah berjalan dengan benar. Terima kasih dan sampai jumpa di tugas pemrograman prosedural selanjutnya. Terima kasih.